Halo teman-teman, selamat datang di channel To Betrek. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan sebuah negeri yang begitu makmur dan indah yang kita sebut sebagai Kandak. Tetapi pada saat ini, negeri ini telah dipimpin oleh seorang raja yang begitu jahat bernama Achton. Achton pun terobsesi dengan ilmu sihir hitam. Achton memperbudak rakyatnya. Rakyatnya pun bekerja secara paksa mencari batu-batu eternium yang hanya ada di Kandak yang nantinya akan ditimpa menjadi mahkota Sabak. Dan dengan bantuan sihir 6 iblis, mahkota itu pun bisa memberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Dan suatu hari salah satu rakyatnya ini berhasil menemukan eternium yang telah dimaksud, tapi bukannya diberikan penghargaan, orang itu malah dibunuh dengan sadis oleh pasukan kerajaan. Dan seorang bocah kecil dan merasa kasihan melihat rakyat Kandak yang menderita, dan dia merebut kembali batu itu sebagai simbol perlawanan. Tapi dia berhasil ditangkap dan hendak dieksekusi mati. Dan saat hampir dipenggal, sesuatu aneh pun terjadi. Anak itu diculik Dewan Penyihir Shazam. Bocah itu pun dinilai layak untuk mendapatkan kekuatan Shazam. Dewan itu pun memberikan kekuatan Shazam kepada bocah itu dan merubah fisiknya menjadi pria dewasa berkekuatan super. Dan bocah itu pun kembali ke Kandak setelah mahkota itu sudah dibuat dan dipakai oleh Raja Achton. Dan di sini dia sudah membuat semuanya sampai hancur, dan sang orang itu pun berhasil menang. Dan Dewan Penyihir menyembunyikan mahkota sahabat agar tidak jatuh ke tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sejak saat itulah sang pahlawan Kandak tidak diketahui keberadaannya. Di masa kini, Kandak itu dikuasai oleh Intergang, yaitu gangster yang berisikan tentara bayaran dari seluruh dunia. Dan beberapa tahun terakhir, rakyat Kandak selalu dihantui oleh ketakutan. Di malam hari, mereka pun memperlakukan jam malam begitu ketat. Sekelompok arkeolog pun berhasil mengelabui petugas Intergang yang menjaga perbatasan Kandak. Kelompok ini pun terdiri dari Adriana, adiknya Karin, dan dua rekan Adriana yang bernama Samir dan Ismail. Dari penelitiannya selama ini, Adriana pun berhasil menemukan lokasi di mana lokasi Sabak disimpan. Adriana paham bahwa selama ini Intergang ini menguasai Kandak dan bertujuan mencari keberadaan mahkota Sabak. Adriana pun tidak ingin mahkota itu sampai jatuh ke tangan Intergang. Seorang bocah anak Adriana yang bernama Amon menaik skateboard, dan Amon ini ingin ikut dalam misi ini, tetapi Adriana melarang karena Adriana ini sangat berbahaya. Adriana pun ingin tinggal di dalam kota, menguasai gerak-gerik Intergang, dan Amon pun tidak jadi ikut. Rombongan ini pun berkendara keluar kota, melewati perbukitan, dan di tengah perjalanan Adriana ini memperlihatkan kalung miliknya yang terbuat dari eternium yang merupakan warisan dari leluhurnya. Mereka juga melewati pertambangan milik Intergang yang masih berusaha mencari mahkota Sabak sampai dengan saat ini. Hingga sampailah Adriana dan yang lain di tempat yang dituju. Adriana pun dan yang lainnya menguasai gua aneh di depan mereka, sementara Karim akan berjaga di mobil. Dan di dalam gua, Adriana menemukan tulisan kuno yang menyebutkan kalau sesuatu yang sangat kuat memang terkubur di tempat ini. Dan beberapa saat kemudian Adriana dan yang lainnya pun tidak sengaja terpisah.
Dan di luar, Karim terkejut melihat tubuh Samir terlempar di depannya. Dari belakang seseorang menembak Samir, dan ternyata pasukan intergeng itu pun sudah mengepung tempat tersebut. Dan di dalam kini tinggal Adriana dan Ismail, dan mereka ini berhasil masuk ke sisi dalam gua. Di sana Adriana menemukan tulisan mantra di lantai yang bisa membangkitkan sosok yang bernama Ted Adam. Dan Adriana teringat Ted Adam adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan Kandak dari perbudakan Raja Zolin Akhtom. Dan Ted Adam dikubur di tempat yang sama dengan mahkota Sabak. Dan setelah menelusuri lebih jauh, Adriana pun akhirnya menemukan apa yang telah dia cari, yaitu mahkota Sabak. Dan Adriana pun langsung mengambil mahkota itu. Dan tiba-tiba pasukan intergeng pun muncul menangkap Karim dan Ismail, dan mereka memaksa Adriana menyerahkan mahkotanya. Dan Adriana pun refleks bersembunyi dan melihat intergeng mengancam akan membunuh Karim, dan Adriana pun terpaksa menyerahkan diri. Dan pasukan intergeng pun berhasil merebut mahkotanya dan memasukkannya ke dalam koper. Adriana pun mengucapkan mantra untuk membangkitkan Ted Adam, dan tiba-tiba terjadilah sambaran petir aneh. Di tengah gua terlihat sosok yang sangat kuat. Dia adalah Ted Adam yang telah berhasil bangkit kembali. Dengan mudah Ted Adam pun membakar pasukan intergeng dengan satu tangan, dan Ted Adam yang kebal peluru pun mengamuk menghajar pasukan intergeng itu satu persatu. Dan saat sedang kacau, Ismail membuka koper yang ternyata telah kosong. Dan di sini dia tertimpa reruntuhan gua. Adriana pun mengajaknya untuk kabur, dan di sini Adriana melihat Ted Adam mengamuk menghancurkan helikopter milik intergeng. Ted Adam juga mengajar pasukan intergeng yang mengepungnya dengan sangat mudah. Ted Adam pun lalu berjalan mendekati Adriana, dan dari belakang seorang pasukan intergeng memasang roket Ethereum, dan roket itu pun meledak setelah ditangkap. Ted Adam pun berhasil membalas, namun dia terluka cukup parah dan hingga terjatuh pingsan. Adriana dan Karim pun berinisiatif untuk menolongnya. Dan di dalam gua, Ismail yang masih hidup pun ternyata selama ini pemimpin intergeng. Ismail memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri kota Kandak mencari keberadaan Adriana. Dan di tempat lainnya, seorang superhero anggota Justice yang bernama Hawkman melihat kekacauan yang sedang terjadi di Kandak. Hawkman pun diperintahkan oleh Amanda Waller dan mengumpulkan anggota yang lainnya, dan mereka pun mendeteksi kalau Ted Adam ini telah kembali bangkit, dan mereka merasa kalau Ted Adam itu adalah sebuah ancaman bagi umat manusia. Amanda ingin Justice menangkap Ted Adam sesegera mungkin, dan Hawkman pun mengajak gadis remaja berkekuatan tornado yang bernama Cyclone. Remaja lain yang mewarisi kostum dari pamannya yang merubah ukuran tubuhnya sesuka hati yang bernama Atom Semester, dan satu lagi seorang penyihir yang mendapatkan kekuatan dari helm yang berasal dari luar angkasa yang bernama Dr. Fate. Namun Dr. Fate ini melihat penangkapannya dan terjadi ledakan hebat, dan Hawkman pun tewas dalam peristiwa tersebut. Dan setelah pasukan Justice selesai ini, mereka segera terbang ke Kandak untuk menjalankan misi menangkap Ted Adam. Di tengah kota Kandak, Ted Adam bangkit dari tidurnya. Amon pun berusaha menenangkannya. Amon sangat senang karena pahlawan Kandak pun akhirnya bangkit dan menyelamatkan mereka. Adam terlihat kebingungan. Amon pun memberitahu
kalau Adam ini telah terkubur selama 5.000 tahun. Wajar jika Kandak saat ini sudah berubah seperti dulu lagi. Dan di luar ruangan, Adriana pun memeriksa mahkota yang berhasil dia rebut. Dan di mahkota itu pun terdapat tulisan yang berbunyi, kehidupan adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Adam pun tiba-tiba muncul menembus tembok dan dia pun bertanya kenapa Adriana membangkitkannya. Adriana pun menjawab dia tidak punya pilihan lain. Hal itu pun semata-mata dia lakukan untuk menyelamatkan diri. Amon pun menjelaskan kalau saat ini kota Kandak sedang dijajah oleh Intergang. Dan warga pun selalu ketakutan setiap hari. Tapi Adam menolak untuk membantu karena dia bukanlah pahlawan. Adam malah pergi begitu saja. Amon pun bergegas mengejarnya. Adam pun terbang melintasi kota menuju suatu tempat. Sementara itu di dalam pesawat, Hawkman dan yang lainnya pun berdiskusi bagaimana cara mereka menangkap Ted Adam. Dan Dr. Fate tahu jika Adam ini mengucapkan mantra Shazam, maka dia akan berubah menjadi manusia biasa tanpa adanya kekuatan apapun. Mereka itu akan melakukannya dan mengungkapkan mantra Shazam hingga sampailah mereka di kota Kandak. Dan di sana terlihat Adam yang terbang menuju patung raksasa yang dibangun untuk mengenang pahlawan Kandak. Dan Adam termenung memandangi patung tersebut. Dan di bawah, Amon memiliki ide dan dia memancing emosi pasukan Intergang yang sedang berjaga. Dia berusaha memanggil Ted Adam. Adriana pun muncul membantu putranya itu. Selama ini pasukan Intergang sudah mencari Adriana kemana-mana. Dan Adam pun kemudian datang dan menghancurkan pasukan Intergang yang ada di sana. Justice setelah itu datang dan menghadang pasukan Intergang. Hawkman dan Dr. Fate pun terbang menyelamatkan pasukan Intergang itu. Adam kembali muncul dan membunuh pasukan Intergang. Hal itu pun membuat Hawkman marah dan karena ulah Adam yang main hakim sendirian. Adam pun dikepung oleh Hawkman dan Dr. Fate. Mereka pun bertarung dan Dr. Fate pun mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memperlihatkan kotaknya di masa lalu. Hal ini membuat Hawkman berhasil mengajarnya. Dan Adam kembali bangkit dan menghajarnya tanpa ampun. Hawkman pun berhasil membanting Adam. Cyclone pun lalu datang membuat angin topan yang begitu dahsyat dan melemparkan besi-besi untuk menahan Adam. Adam pun melemparkan besi itu kembali. Beruntung dokternya pun berhasil menyelamatkannya yang ada di sana. Dan saat Dr. Fate ini mengetahui semuanya, dia mengetahui ada mahkota yang ada di situ, tapi karena di situ temannya sedang kesusahan, Dr. Fate belum menanya lebih lanjut. Dan Justice Society bahu-membahu membangunkan Adam dan menangkapnya. Dan dari belakang Atom Smaster merubah ukurannya menjadi raksasa dan menangkap Adam. Dan dia pun bangkit. Tak disangka seluruh warga kota ini meneriakkan nama Adam dan dia menganggapnya sebagai pahlawan mereka. Adam pun pergi menuju reruntuhan istana. Hawkman dan Dr. Fate pun menemui Adriana dan bertanya mengenai mahkota Sabak. Tapi Adriana malah memarahi Justice dan ini menganggapnya sebagai pahlawan kesiangan karena Justice tidak pernah membantu warga kota. Dan ketika Intergangnya menyerbu kota Kandak, dan kali ini mereka bertarung melawan sosok yang dianggap pahlawan di kota ini, Adriana menyuruh Justice Society untuk pergi saja dari kota Kandak. Dan Adriana juga mengelak, dituduh menyimpan mahkotanya di dalam tasnya. Setelah diperiksa ternyata benar tidak ada benda itu di dalamnya. Dan di tempat lain Amon pun pulang ke rumah untuk menyembunyikan mahkota Sabak. Hawkman memberitahu kalau Adam ini adalah orang yang berbahaya
Justice Society memiliki arsitek kuno dan menyebut kalau amarah Ted Adam ini hampir menghancurkan kota. Adriana pun bersedia mengantar mereka menuju reruntuhan istana. Di dalam istana mereka pun menemui Adam yang sedang merenung memandangi patung raksasa. Menurut cerita yang Hawkman baca, amarah Adam ini menghakimi Raja Acton sebelum dia menghakiminya, dan dia menghancurkan raja dan semua orang yang ada di sana. Hal ini pun membuat Dewan Penyihir marah dan membicarakan Adam bersama mahkota Sabak di tempat yang tersembunyi. Adam menjawab kalau dia sudah bilang kalau dia bukanlah pahlawan. Dan di tempat lain, Amon melihat Ismail yang sudah ada di rumahnya, dan dia pun memaksanya untuk menyerahkan mahkota, dan dia pun melemparkan tasnya yang berisikan mahkota. Karim pun refleks menyerang Ismail dan menyuruhnya kabur, dan alhasil Ismail pun menembak Karim di perutnya. Di dalam istana, Hawkman menyuruhnya untuk menyerah secara damai, tapi Adam menolak dengan tegas dan malah menyuruh Hawkman dan yang lainnya pun segera pergi meninggalkan kandak. Adriana pun mendapatkan telepon dari Amon yang memberitahu kalau pasukan Intergang ini sedang mengepung apartemen mencari mahkota Sabak. Adriana memohon untuk menyelamatkan anaknya. Tanpa ada kata-kata, Adam pun langsung pergi. Adam pergi tepat waktu saat Amon dikejar-kejar Intergang. Tapi Amon kembali ditangkap dan Adam mencoba mengejarnya. Adam dan Hawkman pun menangkap semuanya dan belum bisa menemukan keberadaan Amon, dan anggota Justice yang lainnya pun mencoba menghadang yang terbang. Sementara Adam masih mengejar mereka melesat keluar kota, tapi belum bisa menemukan apa yang dia cari. Di dalam apartemen, Dr. Fate menemui Karim yang kesakitan, tapi Dr. Fate menyuruh Karim untuk tenang karena Karim ini tidak akan mati karena telah tertembak. Suatu saat nanti Karim akan mati karena tersetrum listrik. Dan di luar, Adam pun berhasil menangkap pengendara motor yang terakhir, tapi dia tidak menemukan Amon yang ada di sana. Amon pun ada di tempat lain bersama dengan Ismail. Adam yang marah pun memburu, dan bayangan Dr. Fate pun menyuruh Adam dan menangkap salah satu musuh untuk diinterogasi. Dan terlambat, Adam sudah membunuh semua orang. Dan singkat ceritanya, Karim dibawa ke dalam pesawat untuk disembuhkan. Dan di dalam apartemen, Hawkman pun berhasil menangkap 2 sandera yang akan mereka interogasi. Adam pun berniat menginterogasi mereka, tapi Adam ini malah membawa 2 sandera itu terbang ke tempat yang begitu tinggi. Dan di atas Adam menanyai kemana Ismail ini membawa Amon. Adam pun menjatuhkan salah satu sandera yang lainnya pun ketakutan dan memberitahu kalau Ismail ini membawa Amon di pertambangan. Adam pun kemudian melempar keduanya. Adam kembali dengan info saat ini Amon ada di pertambangan. Adriana tahu lokasi tambang itu, dan aksi Adam yang sembarangan ini membuatnya murka. Hawkman pun tidak suka gaya Adam yang gemar membunuh orang. Hawkman pun menantang Adam sekali lagi, dan mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Di tengah pertarungan, Adam meninju sesuatu dan membuat tangannya itu begitu terluka. Setelah diteliti, itu adalah mahkota Sabak, dan mereka pun membawa mahkota itu ke dalam pesawat untuk diteliti. Hawkman pun berjanji untuk menyelamatkan Amon. Dia juga berjanji untuk melindungi mahkota itu dari tangan orang jahat. Namun Adriana ini menolak menyerahkan mahkota itu sampai pada akhirnya Amon benar-benar akan dibebaskan. Dan di tengah perjalanan, Dr. Fate pun memperingatkan Hawkman, dan di pertarungan ini Fate ini mendapatkan penglihatan masa depan kalau salah satu di antara mereka ini tuh akan tewas. Dan keesokan harinya
Saat Hawkman dan juga yang lainnya pun sedang membuat rencana penyerangan, Adam di sini sudah dulu menuju ke pertambangan. Adam mengejar pasukan intergeng dan masuk ke dalam pertambangan. Ternyata benar Ismail melawannya dan ditawan yang tidak bisa ditembus oleh Adam. Pasukan Justice pun menyusul ke tempat tersebut. Ismail pun mengajak berunding untuk menukarkan Amon dengan mahkota Zabak, dan jika menolak, Ismail pun tidak segan-segan membunuh Amon. Adriana yang khawatir pun mengeluarkan mahkota dari dalam tasnya, dan Hawkman dan Dr. Fate pun mencegah Adriana menyerahkan mahkota itu, tapi Adam menghentikan mereka berdua. Adriana juga masuk ke dalam perisai. Adriana menyerahkan mahkota itu kepada Ismail. Ismail lalu berkata kalau dia itu adalah keturunan terakhir Raja Acton, dan Ismail akan meneruskan ambisi leluhurnya. Dan Ismail berkata, dahulu kala di saat Khurud mati, Adam menangis seperti bayi. Ismail pun penasaran jika Amon mati, apakah Adam ini akan melakukan hal yang sama? Ismail pun berniat membunuh Amon dan Adriana. Ismail pun berkata, kematian itu adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Ismail pun membuka perisai Eternium, dan tepat di saat Ismail melesatkan tembakan, Adam bergerak menyelamatkan Amon. Dan Adam yang marah pun menciptakan ledakan yang begitu luar biasa tepat di saat Ismail memakai mahkotanya. Beruntung Adriana dan Amon pun dilindungi oleh Justice dari ledakan yang menewaskan semua orang yang ada di sana. Hawkman mengejar Adam yang pergi, dan di dalam reruntuhan istana, Hawkman pun bertanya, siapa itu Khurud? Dan Adam menjawab, Khurud itu adalah putranya. Dan dahulu kala, Khurud yang pemberani itu pun hendak dipenggal pasukan kerajaan, tapi tiba-tiba Khurud menghilang. Khurud kemudian kembali dengan wujud manusia super, dan sadar kalau Khurud tidak bisa dikalahkan. Sang raja pun mengincar orang tua Khurud, dan pasukan lalu membunuh ibu Khurud dan menghajar Adam hingga sekarat. Dan Khurud pun kemudian datang menemui orang tuanya. Khurud pun sangat ingin menyelamatkan nyawa ayahnya yang sedang sekarat. Khurud pun menyerahkan kekuatan Shazam kepada Adam, tapi tiba-tiba sebuah panah menembus dada Khurud, dan Khurud pun kemudian tewas. Dan setelah kehilangan keluarga yang dia cintai, Adam pun mengamuk memporak-porandakan istana. Pasukan patung yang dipadami bukanlah patungnya, tapi patung Khurud. Dan sadar kalau dia bukanlah pahlawan sejati, Adam pun bersedia menyerahkan diri untuk ditahan. Adam pun mengucapkan mantra Shazam yang langsung mengubahnya menjadi wujud manusia biasa. Hawkman dan yang lainnya pun membawanya ke kutub utara. Mereka memasuki markas rahasia di bawah air. Pasukan keamanannya pun memasukkannya ke dalam penjara yang sangat ketat, dan sehingga tidak bisa mempersilahkan Adam untuk memantrakan mantra-mantranya. Dan di tempat lain terjadi sesuatu kepada mayat Ismail. Dan sementara itu di dalam pesawat, Dr. Fate ini masih melihat ramalan di masa depan terkait orang yang akan mati di dalam perang dahsyat. Dan ini tuh aneh karena mereka ini sudah mempenjarakan Adam. Hawkman pun memaksa Dr. Fate menceritakan ramalan yang dia lihat. Fate pun memberitahu kalau di masa depan itu Hawkman akan mati, tapi Hawkman ini tidak peduli karena dia tidak takut mati. Dan Dr. Fate pun bingung kenapa masa depan tidak berubah. Dr. Fate pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan di dalam pesawat, Adriana dan Cyclone pun meneliti tulisan di mahkota Zabak. Setelah mahkota itu dibalik, tulisan itu berbunyi, kematian adalah jalan menuju kehidupan, sama seperti yang Ismail ucapkan sebelumnya. Di dalam neraka, jiwa Ismail pun ditemui oleh 6 iblis neraka, dan mereka memberikan kekuatan kepada Ismail
untuk kembali ke bumi untuk memimpin pasukan neraka untuk menguasai bumi, dan Ismail pun terlahir kembali menjadi Sabak. Hawkman dan yang lainnya pun bergegas kembali ke Kandak. Sesampainya di sana, mereka pun mencoba melawan Sabak, tapi memang sia-sia. Kekuatannya itu begitu kuat. Justice Society pun bersama-sama melawan Sabak, tapi Sabak yang sangat kuat berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudahnya. Sabak pun pergi menuju reruntuhan istana. Saat Hawkman dan yang lainnya pun akan masuk ke dalam istana, mereka ini terhadang sebuah perisai sihir. Ternyata perisai itu dibuat oleh Dr. Fate, dan Dr. Fate itu tidak ingin Hawkman tewas. Dr. Fate ini berniat menghadapi Sabak sendirian. Sesampainya di dalam istana, Dr. Fate pun berusaha melawan Sabak sendirian. Dan sambil melawan Sabak, Dr. Fate pun memanggil Adam untuk kembali bangkit karena Sabak telah dibangkitkan ke bumi. Adam pun bangkit dan berusaha kabur dari dalam penjara. Dengan susah payah, Adam yang berwujud manusia biasa berusaha melepaskan diri dari penjara. Adam melewati para penjaga dan melompat ke dalam laut dan berusaha berenang menuju ke permukaan. Dan di dalam reruntuhan istana, Sabak pun akhirnya berhasil menghajar Dr. Fate, dan perisai Dr. Fate pun menghilang. Sabak pun membunuh Dr. Fate dengan sekali pukul. Tubuh Dr. Fate pun menguap, dan di atas singgasana Sabak di sini mensummon pasukan neraka menuju bumi. Di jalanan muncul monster-monster yang menyerang manusia. Adriana dan Karim melawan monster yang muncul itu. Dan di tempat lain, Adam berhasil menuju permukaan dan mengucapkan mantra Shazam. Adam lalu melesat menuju Kandak, dan di sana Sabak mengamuk menghancurkan patung pahlawan. Ternyata Adam datang di saat yang tepat, dan di sini dia pun langsung melawannya dan bertarung dengan sengit. Sementara di jalanan, warga Kandak ini bersatu melawan monster dari neraka, dan Sabak pun berhasil membuat Adam tidak berdaya. Dari belakang, Hawkman datang membantu Adam. Hawkman pun berhasil mengeluarkan semuanya dengan bantuan helm Dr. Fate. Dan di jalanan, Atom dan Cyclone pun membantu warga menghadapi monster neraka. Di dalam istana, dengan bantuan Hawkman, Adam berhasil membelah tubuh Sabak. Sabak pun akhirnya tewas, dan pasukan neraka yang ada di jalanan pun menghilang. Setelah pertarungan itu, helm Dr. Fate pun menghilang. Karena kejadian ini, Hawkman pun sadar kalau yang dibutuhkan Kandak adalah pahlawan sejati seperti Adam. Hawkman pun dan yang lain memutuskan untuk pergi, dan mereka percaya Adam bisa menjaga kepercayaan. Seluruh rakyat Kandak meneriakkan nama Adam. Adriana ingin Adam menjadi raja yang baru, dan tanpa disangka Adam ini menghancurkan singgasana kerajaan, dan dia pun tidak ingin menjadi raja. Adam hanya ingin menjadi pelindung, dan mulai saat ini Adam pun ingin semua orang memanggilnya Black Adam. Malam harinya di dalam reruntuhan istana, Adam ini ditemui oleh Superman, dan Superman memberitahukan kekuatan Adam membuat semua manusia ketakutan. Superman mengajak Adam untuk berunding, dan filmnya pun selesai.
Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.